Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dibela oleh Tuhan. Salam setia sampai akhir. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kasih karunia Tuhan melimpahi setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Kembali hari ini kita melanjutkan seri khotbah dari kitab Wahyu. Minggu yang lalu kita belajar dari jemaat Smyrna, bagaimana jemaat Smyrna setia sampai akhir walaupun di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan. Dan hari ini kita belajar dari jemaat Pergamus dari Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Nah saudara, seperti pertanyaan di minggu-minggu yang lalu, pertanyaan yang sama saya sampaikan hari ini. Kalau Tuhan Yesus hari ini akan berkata-kata tentang saudara sebagai gerejanya, apakah yang akan dia katakan? Apakah yang ia akan sampaikan kepada saudara sebagai gerejanya? Pujiankah? Atau justru sebaliknya, celaan atau teguran? Tentu kita harus selalu berharap supaya Tuhan kiranya menyampaikan kepada kita apresiasi, karena itulah kesempatan yang terbaik, kesempatan terindah, penghargaan yang paling tinggi yang boleh kita terima, yaitu apresiasi dari Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari jemaat-jemaat yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Terutama hari ini kita belajar dari jemaat Pergamus. Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah, di hari Minggu yang berbahagia. Kami sungguh merasa menikmati Tuhan pembelaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, khususnya hingga menibakan kami di hari Minggu ini Tuhan. Segala ungkapan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan firman akan berbicara kepada kami, menguatkan kami, memulihkan dan membaharui kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Berkuasa-Mu yang tidak terbatas Bapa, memampukan kami untuk meresap, menerima, menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus-Mu menolong kami sekalian. Haleluya, haleluya. Yang siap berkata amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kota Pergamus yang begitu megah, di sana lahir jemaat Tuhan. Nah saudara, jemaat Tuhan ini dipuji oleh Tuhan, diberi apresiasi oleh Tuhan, karena mereka adalah jemaat yang berpegang kepada Tuhan, ya, meskipun mereka tinggal di tempat yang disebut dengan tahta iblis. Nah, kenapa disebut tahta iblis? Nanti kita belajar bersama-sama. Tetapi yang gak iyanya adalah jemaat ini pada akhirnya ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena jemaat ini adalah jemaat yang berkompromi dengan ajaran-ajaran yang Tuhan benci. Ajaran apa itu? Nanti kita akan belajar. Nah, tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berjalan-jalan ke kota Pergamus. Nah, selamat datang di kota Pergamus. Kota Pergamus adalah ibu kota Asia kecil. Pemerintahan Roma, ya, provinsi pemerintahan Roma di Asia itu ibu kotanya di Pergamus. Ya, ibu kotanya di Pergamus. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ibu kotanya di Pergamus, berarti kalau pusat pemerintahan ada di sana, berarti di sana juga ada pusat agama mereka. Agama mereka apa? Agama mereka menyembah dewa-dewa, termasuk dewa Artemis, dewa Zeus. Nah, kalau di sana ada pusat pemerintahan, di sana ada juga pusat penyembahan berhala. Nah, karena itu di sana dikatakan tahta iblis. Dan di Pergamus untuk pertama kalinya raja yang masih hidup disembah oleh diharuskan disembah kepada warga yang ada di kota Pergamus. Nah, jadi kenapa dikatakan tempat di mana jemaat itu berada, yaitu Pergamus, dikatakan tahta iblis? Karena di sana adalah pusat penyembahan berhala, tempat kekuasaannya iblis, ya.
Itulah sebabnya dikatakan tahtanya iblis. Nah, di tengah-tengah kota seperti ini lahir dan bertumbuh jemaat yang berpegang kepada nama Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada nama Tuhan sekalipun diperhadapkan dengan tempat di mana iblis, di mana kekuasaan iblis leluasa, di mana kekuasaan iblis berada. Tuhan memuji jemaat yang ada di Pergamus karena mereka berani tampil beda. Mereka adalah gereja yang berani berbeda dengan situasi, kondisi, dan keadaannya. Nah saudara, saya mau katakan pagi hari ini, ketika saudara menjadi anak Tuhan yang berani tampil beda, di tempat pekerjaan saudara berani eksis, berani berkarya, berani bersaing di dalam nama Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan memuji saudara. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang meskipun berbeda dengan keluarga yang lain, tapi tetap setia mengikut Tuhan. Meskipun berbeda kepercayaannya dengan keluarganya yang lain, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang kepada nama Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan memuji saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara yang mungkin tinggal di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah Tuhan yang lain. Mereka menyembah yang bukan Tuhan. Dan saudara tetap berpegang kepada nama Tuhan. Tuhan memuji saudara. Dan saya berkata kepada jemaat Tuhan yang tetap setia, melayani dengan kasih sayang, dengan penuh kasih. Di saat orang lain tidak mau care dengan pelayanan, tidak mau care dengan saudara yang lain, dan saudara tetap care, tetap konsisten melayani sesama, melayani Tuhan dengan kasih. Saya mau katakan Tuhan memuji saudara. Amin. Ya. Tuhan memuji jemaat yang ada di Pergamus karena mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh berani tampil beda. Mereka adalah kaum minoritas di kota Pergamus, tapi mereka tetap berpegang kepada nama Tuhan. Bahkan di sana kita mengenal satu tokoh yang bernama Antipas, disebut saksiku yang setia. Ya, Tuhan memuji jemaat Pergamus karena mereka juga hidup dalam kesaksian. Seorang Antipas karena komitmennya mengikut Tuhan, pada akhirnya dibunuh. Ia tidak mau kompromi dengan dunia. Ia selalu belajar untuk setia mengikut Yesus, apapun harga yang harus dia bayar. Sehingga pada akhirnya Antipas dibunuh karena kesaksian hidupnya. Nah saudara, Tuhan senang kalau saudara komitmen. Kalau kita komitmen, Tuhan ada yang kita sembah adalah Tuhan yang berkomitmen, yang memberikan segalanya bagi kita. Sehingga kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, saudara juga seharusnya komitmen. Kita juga seharusnya komitmen dalam mengikut Tuhan, apapun ya harga yang harus kita bayar. Itulah bukti bahwa saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan benar. Tetapi jemaat ini juga ditegur oleh Tuhan. Di sana dikatakan bahwa di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Wow. Dan di ayat selanjutnya dikatakan orang ada padamu, ya, ada padamu. Jadi di dalam jemaat Pergamus ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam dan juga pengikut Nikolaus yang Tuhan benci, ajaran Nikolaus yang Tuhan benci. Nah, jadi memang sebagian jemaat Pergamus adalah jemaat yang komitmen untuk mengikut Tuhan, siap bayar harga. Tetapi ada di antara mereka yang tidak komitmen. Ada di antara mereka yang terpengaruh dengan ajaran Bileam. Ada di antara mereka yang terpengaruh dengan ajaran Nikolaus. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam,
yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, saudara, Tuhan pada akhirnya menegur jemaat yang ada di Pergamus karena ada beberapa orang di antara mereka yang menganut ajaran Bileam, dan juga ada di antara mereka yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, inilah teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Meskipun ada beberapa yang menyimpang, tetap Tuhan menegur seluruh jemaat itu. Nah, demikian Bapak Ibu kita belajar. Meskipun di dalam gereja kita ada beberapa orang yang menyimpang, tapi Tuhan akan tetap menegur kita sebagai gerejanya. Sebagai satu gereja, sebagai satu tubuh Kristus. Kita tidak bisa berkata, Tuhan kan dia yang menyimpang, kan aku nggak menyimpang. Nah, karena saudara, kita adalah tanggung jawab kita. Kita nggak boleh tinggal diam kalau ada di antara saudara kita yang menyimpang dari kasih Tuhan, menyimpang dari ajaran Tuhan. Kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu bergumul bersama-sama, bergandengan tangan, supaya tidak satu pun di antara kita yang lari daripada ajaran yang Tuhan inginkan. Karena itu kita nggak bisa egois. Kita harus saling memperhatikan. Nah, lewat CMT, lewat sekolah minggu, lewat VA kehidupan, kita membangun kehidupan yang saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan mau kita saling menopang satu dengan lain. Itulah gereja Tuhan. Saudara tidak bisa berkata, saya gereja Tuhan, tetapi saudara egois, mementingkan diri sendiri. Kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, saudaraku, Tuhan pada akhirnya mencela, punya keberatan kepada jemaat ini. Karena apa? Karena jemaat ini ternyata ada di antara mereka, ada beberapa di antara mereka yang menganut ajaran Bileam. Nah, seperti apa ajaran Bileam? Bileam itu adalah seorang yang memanipulasi kebenaran supaya ia mendapatkan upah dari Raja Balak. Ia memutarbalikkan kebenaran. Ia menyusun rencana busuk bagaimana supaya bangsa Israel sesat. Sehingga bangsa Israel lewat taktik yang direncanakan oleh Bileam, bangsa Israel mengalami perjinahan dan penyembahan berhala yang Tuhan benci, yang akhirnya mengakibatkan Tuhan murka membinasakan 24.000 orang bangsa Israel. Nah, inilah ajaran Bileam. Kalau kita lihat bagaimana jemaat Pergamus juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Bileam. Mereka berani menduakan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kesempatan yang baik di dalam berusaha dan bekerja, dalam berbisnis di Pergamus, Mereka mencoba mau kompromi supaya berkesempatan untuk diterima di pemerintahan, dapat peluang bisnis dan pekerja yang lebih baik. Sehingga mereka ditambah lagi dengan ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa. Kalau kita percaya Yesus, kita sudah diselamatkan. Gak apa-apa juga kita menyembah patung yang lain, beribadah kepada Allah lain. Toh kita kan udah diselamatkan. Nah, pandangan ini membawa mereka untuk berkompromi. Dan pada akhirnya banyak jemaat akhirnya berzina secara rohani maupun secara fisik. Mereka menduakan Tuhan Allah mereka. Pandangan ini membuat mereka berkompromi. Mereka berhala, menyembah patung-patung yang tidak harusnya mereka sembah, supaya mereka beroleh penghidupan yang lebih baik.
Berbeda dengan jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat Smyrna komitmen untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Mereka tidak mau menggantikan posisi Allah. Mereka tidak mau menduakan Allah. Sehingga Tuhan benar-benar memuji jemaat Smyrna. Tetapi jemaat Pergamos adalah jemaat yang dikenal sebagai jemaat yang berkompromi. Jemaat Pergamos mereka berkompromi. Mereka nggak apa-apa. Kan kita menyembah Tuhan juga. Kan kita nggak apa-apa menyembah patung. Kan yang penting kita sudah diselamatkan. Nah, Tuhan nggak mau kehidupan yang berkompromi seperti ini. Karena Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Dia menyampaikan hukumnya kepada kita. Janganlah menyembah Allah lain. Jangan menyembah patung, menyembah ilah-ilah lain. Ini yang Tuhan mau, kita tetap setia kepada Dia. Kita tetap komitmen, bukan berkompromi. Nah, di dalam jemaat ada banyak orang yang sebenarnya mereka tidak ada komitmen untuk ikut Tuhan. Mereka hanya beribadah, mereka hanya datang karena alasan agama doang. Mereka tidak pernah ngalamin kasih Tuhan. Mereka tetap ke gereja, mereka tetap pegang Alkitab, mereka mungkin tetap melayani, tetapi mereka bukan menyembah Tuhan. Mereka melakukan semuanya itu karena kepentingan diri sendiri. Karena mereka kepingin mendapatkan hormat dunia. Karena mereka kepingin dipandang baik oleh dunia. Ada juga di antara mereka, ada juga orang-orang yang hanya melakukan kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan karena itu hanya hobi. Bahkan ada di antara mereka yang mencoba membangun citra diri. Nah, saudaraku, kalau ini yang menjadi alasan kita untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan rohani, maka di dalamnya tidak ada komitmen. Maka di dalamnya tidak ada komitmen. Suatu hari kita akan berkompromi. Ya, kita bisa melihat ada begitu banyak orang. Mungkin orang-orang yang pernah kita kenal, mungkin orang-orang terdekat kita sekalipun, pada akhirnya mereka kompromi dengan dunia. Dan pada akhirnya mereka terhilang. Ya, karena apa? Kompromi akhirnya menuntun manusia kepada sesuatu yang iblis rencanakan. Kompromi akan membuat manusia jauh dari kasih Tuhan. Kita nggak bisa menduakan Tuhan Allah. Kita nggak mungkin bisa mencoba mengcombine, mensandingkan Allah dengan prinsip-prinsip dunia ini. Harus pilih salah satu. Tidak ada abu-abu bagi Allah. Karena itu di awal tadi Tuhan Allah memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang membawa pedang. Ya, di ayat yang pertama saya bacakan buat Bapak Ibu, ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamos, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, di awal dari surat ini Dia menyampaikan pesannya kepada jemaat di Pergamos, yang memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang membawa pedang bermata dua. Apa fungsi pedang bermata dua? Memisahkan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada akhirnya Tuhan pasti memisahkan mana yang benar, mana yang jahat. Dia pasti memisahkan mana yang palsu dan mana yang benar, mana yang murni, mana yang palsu. Dia pasti pisahkan. Bagi Tuhan, bagi Allah kita, tidak ada abu-abu. Ya, benar-benar murni-murni, ya. Dosa-dosa, salah-salah harus dipisahkan. Karena itu kita belajar lewat jemaat Pergamos supaya kita tidak pernah menjadi jemaat yang berkompromi. Kalau kita menjadi jemaat yang berkompromi, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, jemaat yang demikian bukanlah jemaat yang sejati. Jemaat demikian adalah jemaat yang akan dicela oleh Tuhan. Jemaatan, ya, bukan jemaat yang sejati. Kita belajar bagaimana jemaat Smyrna
bertahan walaupun ada kesulitan, meskipun mereka miskin. Mereka adalah jemaat sejati, sehingga sampai hari ini masih berdiri jemaat-jemaat di Smyrna. Berbeda di Efesus, bahkan di Pergamus. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pergamus, saudara akan menemukan reruntuhan gereja. Dan di reruntuhan gereja itu ada patung-patung, karena pada waktu itu mereka berusaha mensandingkan antara Allah yang benar dengan dewa-dewa bangsa Roma. Ingat, Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang membawa pedang bermata dua. Dia pasti akan memisahkan kebenaran dengan ketidakbenaran. Amin. Nah, saudaraku, situasi sulit seperti ini, banyak orang yang akhirnya akan berkompromi. Dengan mengalaskan sudah kepepet, mereka akhirnya berkompromi dalam hidup ini. Mereka ada yang berkompromi, gak apa-apa lah Pak, kita minjem ke orang rentenir. Yang penting kan kita tidak mencuri. Gak apa-apa lah Pak, kita meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Yang penting kan kita gak berbohong sama orang. Gak apa-apa lah kita berbohong-bohong dikit, kan tujuannya baik. Nah saudara, ini adalah hal-hal yang kompromi, yang nampaknya sekarang bukan sesuatu yang salah, tetapi endingnya akan menuntun kita kepada keinginan dunia ini. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berubahlah. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mari kita jangan serupa dengan dunia ini. Mari kita jangan serupa dengan dunia. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Di situasi sulit seperti ini pasti iblis bekerja supaya kita berkompromi. Iblis itu tahu kelemahan manusia. Iblis itu adalah iblis yang tidak berhenti memakai strategi untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau di Smyrna, di Efesus, orang-orang Kristen dibantai, orang-orang Kristen disiksa, dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup. Tapi justru semakin banyak orang Kristen. Lalu iblis memakai strategi lain, yaitu dengan berkompromi, mengajak orang Kristen untuk berkompromi. Nah, tahukah saudara bahwa salah satu yang menyesatkan banyak orang-orang percaya yaitu ketika mereka berkompromi. Tuhan tidak mau satu orang pun jemaat Tuhan yang hidup di luar rencana Tuhan. Tuhan tidak mau satu orang pun jemaat gereja Baptis Babaton disesatkan karena berkompromi. Karena itu hari ini mari kita belajar untuk memiliki komitmen di dalam Tuhan. Situasi sulit saat ini banyak orang akhirnya mulai berkomitmen. Gak apa-apa lah Pak, kita gak ibadah. Kalau di rumah kan gak ada yang tahu. Kalau kita gak ibadah juga gak masalah lah. Lagian sekali-sekalinya kita gak ibadah. Nah saudara, inilah kompromi yang kecil yang iblis coba kerjakan di tengah-tengah kita. Dan kalau saudara tidak punya komitmen, maka iblis akan membawa kompromi-kompromi lainnya, dan kita akan semakin jauh dari kasih Tuhan. Buat anak-anak muda khususnya, anak-anak muda harus berani tampil beda dengan anak-anak dunia ini. Kalau anak-anak dunia ini berpacaran dengan tidak ada batasannya, saudara, saya mau ingatkan, kau adalah anak-anak muda yang diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Kita tidak harus berkompromi. Kita tidak boleh memilih untuk berkompromi. Jaga kekudusanmu di hadapan Tuhan. Jaga komitmen untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Karena engkau adalah anak yang telah ditebusnya. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali yang terjadi, yang iblis coba pakai untuk membuat anak-anak Tuhan tidak komitmen, melainkan berkompromi.
Ya, bangun tidur, mari kita komitmen untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, jangan sampai HP membuat kita berkompromi. Jangan sempat HP membuat kita untuk tidak komitmen untuk datang kepada Tuhan. Mari, ya, terutama juga musim corona seperti ini yang belum kunjung selesai, ya. Kadang-kadang kita lebih banyak berbicara tentang corona daripada tentang Tuhan. Hati-hati. Nah, ini salah satu hal-hal kecil yang menuntun kita jauh dari Tuhan. Lihat WA, corona. Lihat televisi, corona. Ngomong ke tetangga, ngomong ke teman, corona. Kapan ngomong soal Tuhannya? Kita harus lebih banyak berbicara, lebih banyak berpikir tentang Tuhan. Karena waktu kita berbicara tentang Tuhan, kita sedang mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Waktu kita mengisi hidup kita dengan kebenaran, Alkitab katakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang telah berkompromi di waktu-waktu yang lalu? Ini waktunya untuk bertobat. Amin. Alkitab katakan, dengarlah. Barang siapa bertelinga, dengarlah. Tuhan mau kita merespon dengan baik apa yang Tuhan katakan ini. Setiap kita punya telinga, setiap gerejanya punya telinga. Pesan ini bukan hanya kepada jemaat yang ada di Pergamus, tetapi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di segala tempat dan segala zaman, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita setiap pagi menetapkan komitmen kita untuk siap bayar harga, tetap mengiring Tuhan Yesus, tetap mengutamakan Tuhan Yesus, tidak pernah menduakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya bacakan sekali lagi Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari berubah oleh pembaruan akal budimu. Bagaimana kita bisa berubah? Dengan membarui akal budi kita. Apa yang bisa membarui akal budi kita? Kita belajar dari jemaat Smyrna. Kita belajar dari jemaat Efesus, yang menjadi rahasia kita untuk setia sampai akhir. Ketika kita benar-benar menyadari, benar-benar mengalami kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia telah menerima kita apa adanya. Dia telah menyelamatkan kita dari lubang kubur. Dia yang telah menyatakan kepada kita anugerah terbesar. Bahkan Ia menyediakan segala yang berkat yang kita butuhkan. Maka ketika kita benar-benar menyadari ini, kita akan benar-benar punya kekuatan untuk bangkit mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena Dia yang telah menguduskan kita. Kita tahu Dia telah membenarkan kita. Maka orang-orang yang menyadari akan kebenaran ini, mereka pasti tidak akan betah lagi dengan dosa. Mereka tidak akan pernah lagi berkompromi dengan dosa. Karena kita tahu kalau Dia yang telah menebus hidup kita, berarti hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Dia yang telah menebus kita. Ya, kita tidak akan pernah lagi betah dengan yang namanya dosa, tetapi kita akan betah dengan yang namanya kebenaran. Sehingga kita rindu selalu untuk hidup dalam kebenarannya. Karena itu Alkitab katakan di ayat yang ke-16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Ingat, Tuhan Allah kita sembah adalah Tuhan yang memegang pedang. Tuhan yang membawa pedang. Artinya Dia pasti akan memisahkan kepalsuan dan kemurnian. Dia pasti memisahkan kebenaran dan kejahatan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lihat hidupmu. Kalau engkau selama ini adalah orang yang punya komitmen, mari minta kekuatan dari Tuhan untuk terus dimampukan berkomitmen mengiring Dia. Tetapi kalau engkau beberapa waktu yang lalu engkau telah mulai berkompromi dengan dosa, hari ini waktunya untuk datang kepada Tuhan. Alkitab katakan bertobatlah. Mari mengaku dosa kita,
Mari menerima pengampunan dari Tuhan, dan mari bangkit untuk membaharui hidup bersama dengan Tuhan. Ya, dikatakan ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ada upah bagi orang-orang yang mau berkomitmen, yang mau setia sampai akhir seperti Antipas. Ada upah, ada mana sorgawi. Nah, kenapa jemaat Pergamus akhirnya berkompromi? Karena mereka berpikir soal makanan, karena mereka berpikir soal kehidupan. Saudara, kalau kita komitmen siap bayar harga, yang kita terima bukan sekedar makanan yang bertahan hanya untuk beberapa waktu saja, tapi Tuhan menyediakan kita makanan yang bertahan sampai kekekalan. Itulah mana yang tersembunyi. Dan Tuhan juga akan mengaruniakan kepada orang-orang yang berkomitmen dan setia sampai akhir, yaitu batu putih. Batu putih adalah perhiasan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, saudaraku, mari kita menjadi jemaat yang berkomitmen. Jadilah kita menjadi gereja yang sejati. Amin. Gereja yang berpegang kepada kasih Tuhan. Gereja yang mau komitmen mengiring Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Ya, Tuhan mau kita teguh dalam prinsip iman kita. Jangan bernegosiasi dengan dunia ini, jangan berkompromi dengan dunia ini. Kita harus sebaliknya memiliki komitmen hanya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan bertanya saat ini kepada saudara, kalau Ia hendak berkata-kata kepada saudara, apa yang akan disampaikannya? Apakah pujian atau teguran? Kita rindu, saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, rindu melihat jemaat Tuhan menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Karena itu mari kita baharui hidup kita hari ini. Mari saudara yang mau membaharui hidup saudara, taruh tangan kananmu di dada, bersama saya katakan, Tuhan, ku datang kepadamu Allah yang hidup. Engkau telah memberi segala yang baik bagi kami. Kasih-Mu nyata bagi kami. Engkau mengorbankan anak-Mu. Komitmen-Mu nyata Tuhan, menolong kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk benar-benar komitmen, berani bayar harga. Tuhan, berikan kami kemampuan supaya kami tidak akan pernah lagi kompromi dengan dunia ini, melainkan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir. Amin. Bapa di surga, bersyukur buat firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah sampai setiap jemaat-Mu ya Bapa berbicara dengan dahsyat dan luar biasa oleh pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Termaterai dengan baik dalam setiap hati kami. Kami menjadi orang-orang yang berkomitmen. Biar kami belajar dari Antipas ya Bapa. Mereka kami belajar dari jemaat Pergamus, meskipun mereka tinggal di tahta iblis, tetapi mereka tetap berpegang kepada nama Tuhan. Jauhkanlah hati yang mencoba mengikuti Bileam dan Nikolaus ya Tuhan. Biar hati kami terus mengikuti iman Antipas yang siap bayar harga, siap memberi nyawanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu Bapa dalam seluruh kehidupan kami. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan lahir komitmen. Biar gereja kami menjadi gereja yang berkomitmen. Biar keluarga-keluarga kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang komitmen, beriman, berpegang pada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita semua. Mari terus berkomitmen di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kesetiaan dan kesungguhan Bapak Ibu semua. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Segala puji, hormat, segala penyembahan kami Tuhan, doa kami, semua kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Berkat-Mu mengalir di rumah-rumah ya Bapa, menuntun setiap jemaat-Mu dalam kebenaran-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan Kau cukupkan kebutuhan mereka. Biar Tuhan Yesus terus memberkati setiap jemaat-Mu yang bertumbuh dalam hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami patahkan kuasa maut, kuasa kecelakaan apapun, kuasa sakit penyakit di dalam nama Yesus. Perlindungan pembelaan Tuhan nyata atas segenap jemaat-Mu. Kebajikan dan kemurahan belaka ya Bapa mengikuti segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Anak-anak muda kami yang bersekolah, anak-anak muda dari yang TK sampai yang kuliah ya Bapa, Tuhan sertai perkuliahan mereka. Tuhan tolong supaya perkuliahannya selesai oleh karena keajaiban-Mu ya Bapa. Kalau ada yang berbeban Tuhan untuk jodoh ya Bapa, Tuhan menemukan mereka kepada pasangan yang seimbang, pasangan yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu ini Bapa, supaya dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu Tuhan menjadi murid Kristus, yang mau menjadi murid Kristus ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa, supaya lewat gereja-Mu Tuhan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Engkau dan memberi diri mereka ya Bapa untuk menjadi murid Kristus yang setia. Tuhan, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan. Berkati orang tua kami, berkati suami-suami, berkati istri-istri yang bekerja di rumah, yang bekerja di luar rumah, di kantor. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang membela kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan, dan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Bagi-Mu Tuhan segala hormat, segala kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang dengan setiap kesungguhan Bapak Ibu. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari Bapa Tuhan kita melingkupi engkau, wajahnya menyinari engkau dengan kasih-Nya. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan persekutuan dengan Roh Kudus kemanapun kau pergi. Terpujilah nama Tuhan, kau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you all. Amin.